Halo Sobat Lingkungan, ada regulasi baru terkait dengan konservasi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023. Ada hal-hal baru yang berkaitan dengan konservasi energi yang bisa kita pahami dari regulasi tersebut. Seperti kita tahu bahwa konservasi energi itu merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Terdapat dua hal poin penting dalam konservasi energi. Yang pertama tadi, melestarikan sumber daya energi tersebut dan meningkatkan efisiensinya. Jadi bagaimana cara kita menggunakan energi secara berkelanjutan dan juga bagaimana cara kita meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan atau penggunaan energi tersebut. Efisiensi energi itu merupakan upaya menggunakan energi secara efisien dengan tepat guna, dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitasnya. Jadi meskipun kita punya upaya untuk meningkatkan efisiensi energi, namun faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitasnya tetap dipertimbangkan. Konservasi energi pengelolaan dari sisi hulu ini bisa berupa yang pertama, pengaturan sumber daya energi yang diprioritaskan atau diusahakan dan atau disediakan. Jadi bagaimana pemerintah mengatur energi-energi mana yang boleh diusahakan dan diprioritaskan untuk sumber energi tersebut. Yang kedua, jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi sesuai dengan pasokan yang ada dalam negeri. Dan yang ketiga, pembatasan sumber energi dalam batas waktu tertentu yang tidak dapat diusahakan, mengingat dengan jumlahnya yang semakin berkurang. Itu dari sisi hulu. Ada 3 poin yang menjadi pertimbangan di dalam pengelolaan energi dari sisi hulu. Dari sisi hilir, konservasi energi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi energi yang dilakukan pertama dengan penerapan perilaku hemat energi, dan yang kedua adalah penerapan teknologi efisiensi energi. Jadi 2 poin, perilaku hemat energi dan penerapan teknologi efisiensi energi. Dan program konservasi energi ini salah satunya dilaksanakan melalui manajemen energi. Ini sudah cukup familiar di berbagai industri, di berbagai organisasi, di mana kebijakan yang dulu terkait dengan konservasi energi bahwa perusahaan yang menggunakan atau mengkonsumsi energi setara 6.000 ton minyak per tahun, maka diwajibkan untuk menerapkan manajemen energi. Ini di regulasi yang lama. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023, ada beberapa perubahan terutama terkait dengan sektor-sektor tertentu yang juga diwajibkan untuk melakukan manajemen energi, di mana di dalam regulasi tersebut bahwa manajemen energi yang dilakukan itu dilaksanakan melalui yang pertama adalah penunjukan manajer energi. Jadi perusahaan harus memiliki petugas manajer energi yang kompeten atau tersertifikasi sesuai dengan ketentuan regulasi. Yang kedua adalah penyusunan program efisiensi energi. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat atau efisien di dalam penggunaan energinya. Dan yang ketiga, melaksanakan audit energi secara berkala. Dan yang keempat adalah pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi. Jadi ini semacam siklus PDCA, Plan Do Check Action, dalam manajemen energi. Tadi saya sampaikan bahwa di regulasi yang lama, perusahaan yang mengkonsumsi atau menggunakan energi setara 6.000 ton minyak per tahun diwajibkan menerapkan manajemen energi. Dan itu di regulasi yang baru berlaku untuk penyedia energi. Namun untuk pemanfaat energi, ini secara regulasi itu dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama ada sektor transportasi, yang kedua ada sektor industri, yang ketiga ada sektor rumah tangga, dan yang keempat ada sektor bangunan gedung. Untuk sektor transportasi, kewajiban implementasi manajemen energi itu ketika perusahaan transportasi tersebut memanfaatkan energi setara 4.000 ton minyak per tahun. Atau ada bahasa lain selain 4.000 ton minyak per tahun jika perusahaan tersebut memiliki misalnya perusahaan taksi. Maka ketika memiliki taksi sejumlah 300 kendaraan atau 300 unit atau lebih, atau memiliki truk atau bis dengan jumlah 200 unit atau lebih, maka diwajibkan untuk mengimplementasikan manajemen energi, yaitu untuk usaha transportasi.
Selanjutnya untuk sektor industri. Sektor industri juga untuk kewajiban mengimplementasikan manajemen energi jika memanfaatkan energi setara 4.000 ton minyak per tahun. Itu untuk industri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi penggunaan energinya apakah setara 4.000 ton minyak per tahun atau tidak. Yang ketiga dari sektor rumah tangga. Kalau sektor rumah tangga ini tidak ada kewajiban manajemen energi, namun diharapkan rumah tangga ini menggunakan peralatan-peralatan hemat energi yang efisien. Misalnya kita mulai beralih yang tadinya menggunakan lampu TL menjadi lampu LED. Yang tadinya misalnya menggunakan AC yang terlalu boros dengan energi, kita bisa mulai menggunakan yang inverter atau yang low watt dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya kepedulian dari rumah tangga untuk mulai mengarah pada peralatan-peralatan yang hemat energi. Dan yang keempat dari sektor bangunan gedung. Kalau untuk sektor bangunan gedung ini wajib mengimplementasikan manajemen energi jika pemanfaatan energinya setara 500 ton minyak per tahun. Jadi bangunan gedung itu apa saja contohnya? Bisa berupa perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, institusi pendidikan atau kampus-kampus yang menggunakan energi setara 500 ton minyak per tahun. Terus tempat rekreasi, apartemen, dan gedung lainnya yang menggunakan energi sejumlah 500 ton minyak per tahun atau yang setara. Maka wajib melakukan manajemen energi. 1 ton minyak itu bisa dikonversikan setara misalnya untuk energi itu 1,9 gigajoule atau 1,15 kiloliter minyak bumi atau 39,68 million British Thermal Unit atau MMBTU atau 11,63 megawatt hours. Nah, itu bisa menjadi faktor konversi 1 ton minyak itu berapa sih sebetulnya. Nah, konservasi energi ini juga tidak hanya dilaksanakan oleh sektor usaha itu kan atau perusahaan, tapi sebagai masyarakat kita juga bisa berperan dalam mensukseskan atau meningkatkan upaya konservasi energi tersebut. Dengan cara apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan konservasi energi? Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang hemat energi. Tadi saya sudah memberikan contoh, misalnya kita mengganti lampu TL menjadi lampu LED, mengganti peralatan-peralatan elektronik yang boros energi dengan yang lebih hemat energi. Yang kedua, penghematan penggunaan energi rumah tangga kita. Yang tadinya misalnya kita menggunakan AC satu hari misalnya 8 jam, mungkin kita bisa mengurangi penggunaannya hanya 5 jam pada saat jam tidur saja misalnya. Itu adalah upaya penghematan penggunaan energi. Yang ketiga adalah yang selama ini kita menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan transportasi massal yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan yang keempat, upaya yang bisa dilakukan dari masyarakat yaitu membangun kesadaran penghematan energi di lingkungan kerja atau rumah tangga kita. Kita mulai peduli, aware untuk bagaimana caranya kita menghemat energi, mengingatkan rekan-rekan kerja kita, saudara-saudara kita untuk lebih peduli terhadap energi yang digunakan agar lebih hemat sehingga kita bisa memastikan bahwa sumber daya energi yang kita punya berkelanjutan. Kita masih mewariskan sumber daya energi tersebut terhadap anak cucu kita sehingga anak cucu kita masih bisa memanfaatkan sumber daya energi yang kita wariskan. Cukup sekian dari saya, salam lestari.